termasuk pemandangan kelak pada hari kiamat yang ketiga, saat hisab adalah Allah akan mengambil qisas yang pernah terjadi kezaliman di antara para hamba. Karena tadi kita katakan bahwasanya prinsip dari prinsip-prinsip hisab pada hari kiamat adalah keadilan yang sempurna. Tidak ada kezaliman sedikit pun. Maka apa saja hak yang masih tersisa antara hamba dengan hamba, pasti Allah selesaikan sampai selesai. Allah ambil qisas atasnya sampai selesai. Nah ini yang berat. Mungkin kalau kita urusan dengan hak Allah, kita bertobat, Allah Maha Pengampun. Asalkan taubat kita dengan sebenar-benarnya. Tapi kalau urusannya dengan makhluk, maka jika tidak minta halal di dunia, akan berurusan dan pasti di akhirat. Pasti. Mungkin yang mencuri, dia mungkin bisa terlepas dari kejaran para polisi atau pegawai keamanan. Mungkin bisa lepas. Kabur ke daerah mana. Nyuri di Jakarta, kabur ke Kalimantan, bisa saja. Nggak ada yang tahu, tinggal di pedesaan, nggak ada yang tahu. Tapi urusan di akhirat belum nggak akan selesai. Pasti akan diselesaikan oleh Allah pada hari kiamat. Makanya para ulama mengatakan huququl adamiyyin mabniyatun 'alal musyahah. Hak antar seseorang hamba dibangun di atas saling meminta, saling menagih. Coba perhatikan beberapa riwayat di atas riwayat ini. Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah, hatta yuqada lisyatil jalha min asyatil qurana." Sungguh hak-hak akan disampaikan kepada pemiliknya nanti pada hari kiamat. Sampai digiring kambing yang patah tanduknya dari kambing yang mematahkan tanduknya. Akan digiring. Hewan akan dimintai qisas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man daraba bi sautin dzulman iqtussa minhu yaumal qiyamah." Siapa yang memukul dengan satu cemeti dengan kezaliman satu kali saja, akan dimintai qisas darinya pada hari kiamat. Begitu juga dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Kabir dari Ammar radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man daraba mamlukahu zaliman, uqida minhu yaumal qiyamah." Siapa yang memukul budaknya dalam keadaan zalim, maka dia akan dikisas darinya pada hari kiamat. Semuanya akan dikisas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itulah salah satu kiat kita adalah agar seseorang jangan pernah berurusan dengan hak orang lain. Terutama harta, darah, kehormatan. Coba perhatikan tentang kehormatan. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, "Yaji'ul maqtul bil qatil yaumal qiyamah." Yang terbunuh akan membawa yang membunuh nanti pada hari kiamat. Lagi rame nih, bunuh membunuh. Yang membunuh akan membawa yang terbunuh akan membawa yang membunuh nanti pada hari kiamat. Nasiyatu wa ra'suhu biyadih. Dia memegang kepalanya. Ini gambarannya orang yang terbunuh tersebut terpenggal lehernya. Dia pegang kepalanya. Dia datangkan yang membunuhnya. Wa audaju tashkhabu daman. Dan darah mengalir pada kepala tersebut. Lalu dia menghadap kepada Allah dan berkata, "Ya Rabb, sal hadza fima qatalani." Wahai Allah, tanya orang ini. Atas apa dia telah membunuhku? Hatta yudnihi minal arsh. Sampai orang tersebut mendekatkan
pembunuh tersebut dari arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dan urusan darah termasuk hal yang pertama ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuqda bainan nas yaumal qiyamah fid dima." Yang artinya pertama yang akan dihisap antar manusia pada hari kiamat adalah perkara darah. Kalau ada yang bertanya, Ustaz tadi kan sholat yang pertama kali dihisap. Lah ini kenapa darah? Maka jawabannya mudah. Yang sholat urusannya dengan Allah. Yang darah urusannya dengan manusia. Nah, saya ingat sekali dulu, saya hampir 13 tahun di Arab Saudi. Kalau urusan kelahi, mereka itu tidak mau pakai ini. Pasti, ayo apa? Pakai dada. Karena kalau sudah mukul, itu bermasalah. Bukan hanya pada saat itu di dunia, secara peraturan negara, juga di akhirat. Nah ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.